Ketua DPD Partai Golkar Cilacap, Cindy Syakir, menghimbau kepada para caleg dalam bersosialisasi untuk membawa visi misi partai, karena peserta pemilu legislatif adalah partai politik. Hal tersebut disampaikan oleh Cindy Syakir dalam acara pembekalan calon anggota legislatif tahun 2024 bersama KPU dan Bawaslu Kabupaten Cilacap, Rabu 30 Agustus 2023. Cindy Syakir juga mengingatkan kepada para caleg supaya dalam berkompetisi harus mengikuti rule of the game, tidak melakukan pelanggaran, dan dalam menyampaikan visi misi, ide, dan gagasan harus sama dengan DPD. Ketika menjadi wakil rakyat, para caleg terpilih harus mengerti tugas dan fungsi pokok menjadi anggota DPRD. Visi misi partai harus dipegang teguh karena suara Golkar adalah suara rakyat. Terkait Pilpres, Cindy Syakir mengatakan instruksi dari pusat sudah berkomitmen mengusung Prabowo Subianto bakal calon presiden di pemilu 2024 mendatang. Sedang untuk menjadi koalisi Indonesia Maju, DPD Golkar Cilacap masih menunggu juknisnya seperti apa pola yang harus dilaksanakan di Kabupaten Cilacap. Namun untuk komunikasi dengan partai koalisi Prabowo Presiden, khususnya fraksi-fraksi sudah melakukan rembukan dari fraksi Golkar, Gerindra, PAN, PKB, serta partai non-parlemen, partai PBB dan Gelora sudah melaksanakan pertemuan secara informal dengan menyatukan visi misi, mempunyai tanggung jawab yang sama untuk memenangkan Prabowo menjadi presiden di 2024 mendatang. Caleg Golkar Cilacap Dapil 4, Majenang, Wanaraja, Cimanggu, dan Daya Luhur, Ekanto Wahyuning Santoso mengatakan pembekalan oleh KPU dan Bawaslu memberikan banyak manfaat dan menjadi bekal dalam melaksanakan kegiatan di lapangan. Mana saja rambu-rambu yang harus dipatuhi supaya tidak terjadi pelanggaran karena mempertaruhkan nama baik secara pribadi maupun partai Golkar. Hari ini DPD 2 Partai Golkar mengadakan pembekalan pada bacalek pasca ditetapkannya para bacalek ini di DCS Pemilu Legislatif 2024. Tujuan dari kegiatan hari ini yang pertama tentu saja untuk melaksanakan konsolidasi supaya bahwa masing-masing bacalek ini mempunyai visi, misi, ide, dan gagasan yang sama dengan DPD, dengan partai. Kita juga ingatkan bahwa kegiatan hari ini itu kepada para caleg supaya dalam berkompetisi, dalam berkontestasi itu harus mengikuti rule of the game. Maka kami hadirkan dari KPU, dari Bawaslu selaku materi supaya bisa merefresh kembali aturan-aturan main dalam pemilu legislatif 2024 dan juga untuk menyampaikan informasi-informasi terbaru terkini, update informasi yang berhubungan dengan pemilu legislatif 2024. Tujuannya adalah yang pertama supaya para bacalek ini bisa terus bersinergi dengan partai. Yang kedua, supaya para bacalek ini dalam melakukan sosialisasi, tidak melakukan pelanggaran pemilu. Terus yang selanjutnya adalah bahwa para bacalek ini supaya dalam bersosialisasi menyampaikan visi misi partai itu supaya satu visi, satu misi dengan partai. Artinya kan yang namanya dalam pemilu legislatif itu kan tidak ada visi misi pribadi dari caleg, tapi yang ada adalah visi dan misi dari partai politik karena peserta pemilu legislatif 2024 adalah partai politik, seperti itu. Jadi supaya kita bisa memberikan kepada masyarakat satu pendidikan politik yang baik, bagaimana menghadapi kontestasi politik yang biasanya itu panas, kemudian dalam tanda kutip kadang ada istilah menghalalkan secara segala cara, tapi kita selaku partai yang tertua di Indonesia, kita berusaha menampilkan wajah pemilu 2024 itu supaya santun, ramah, elegan, dan baik. Karena saya yakin dengan proses yang baik nanti akan mendapatkan hasil yang baik pula. Karena ketika Pilpres Pak, ini dari pusat sudah ada pendeklarasian koalisi antara Golkar, Gerindra, PAN, PKB ini. Sementara di Kabupaten Cilacap sepertinya Golkar belum merapat ini Pak di Gerindra atau menunggu putusan dari pusat atau bagaimana? Jadi gini,
Di pusat kita sudah berkomitmen untuk mengusung Bapak Prabowo Subianto selaku bakal calon presiden yang diusung oleh Partai Golkar, dan kemudian bahkan sudah membentuk koalisi, dan Pak Prabowo sendiri di acara HUT PAN kemarin sudah menyampaikan bahwa koalisinya itu kan lemburan dari KIB dan KIR kemudian menjadi Koalisi Indonesia Maju. Dan di DPD 2 Partai Golkar Kabupaten Cilacap memang kita masih menunggu juknisnya, seperti apa pola yang harus kita laksanakan di kabupaten. Kemudian kita juga artinya petunjuk teknisnya harus seperti apa. Tapi kalau untuk komunikasi kita sudah lakukan, khususnya untuk fraksi-fraksi. Jadi anggota fraksi Golkar, anggota fraksi Gerindra, anggota fraksi PAN, dan anggota fraksi PKB sudah melaksanakan pertemuan secara informal. Kita berusaha waktu itu diskusi, kemudian menyatukan visi dan misi bahwa kita punya tanggung jawab yang sama untuk memenangkan Prabowo Subianto sebagai presiden di 2024. Nah, tindak lanjut dari itu kami masih menunggu juknis dari DPP. Terima kasih Pak. Calon anggota legislatif Partai Golkar Kabupaten Cilacap sejumlah 50 orang mendapat pembekalan dari KPU, dari Bawaslu, dan dari di internal dari Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu. Saya melihat memang dari waktu ke waktu pembekalan dari 3 lembaga ini memang berbeda materi, tetapi sangat bermanfaat bagi kami, bekal kami untuk melaksanakan kegiatan di lapangan, supaya kita dalam pelaksanaan kegiatan itu tahu rambu-rambunya, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan sebagai seorang bakal calon anggota legislatif, maupun pada saat sudah ditentukan sebagai atau ditetapkan sebagai calon anggota legislatif yang akan datang. Sehingga dalam hal sekecil apapun, termasuk dalam pemasangan alat peraga kampanye ya seperti baliho dan lain sebagainya, sedemikian rupa supaya tidak terjadi kesalahan atau pelanggaran, sehingga manakala terjadi pelanggaran tentunya kita akan mempertaruhkan nama baik kita secara pribadi maupun nama baik organisasi atau partai politik kami, yaitu Partai Golkar. Nandi Eko, Cilacap News, memberi